Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang di Sabda Bagi Anda bersama saya Pastor Marcel Kanon, dan sungguh luar biasa bahwa kita dapat berkumpul kembali untuk belajar firman Tuhan yang lebih dalam. Satu hal yang Tuhan ungkapkan kepada saya, betapa pentingnya firman Tuhan. Lebih penting dari segala-galanya. Dan pertanyaan yang saya mau lemparkan pada hari ini, seberapa jauh Anda benar-benar mengandalkan firman Tuhan? Apakah firman Tuhan itu benar menjadi pelita dan terang bagi kehidupan kau? Dalam seluruh aspek kehidupan yang Anda miliki, baik dalam keuangan, dalam bisnis, dalam tugas yang dipercayakan, dalam pelajaran, dalam keluarga, dalam kehidupan pribadi. Untuk semua itu ada arahan, ada ajaran, adalah hal yang Tuhan tunjukkan melalui firman-Nya. Makanya firman Tuhan itu benar-benar penting sekali dalam seluruh aspek kehidupan kita. Seberapa jauh saudara benar-benar menyukai firman Tuhan. Begitu menyukai firman Tuhan, Anda renungkan terus-menerus sepanjang harinya. Bukan artinya Anda baca firman Tuhan terus-menerus. Tidak. Merenungkan itu bukan membaca. Tapi Anda merenungkan sepanjang hari apa yang Anda telah pelajari dari firman Tuhan yang Anda sanggup baca atau Anda menerima. Nah, dalam minggu ini kita berkata Allah itu baik. Dan saya bahas Allah itu baik kepada siapa sih? Hari Senin kita belajar bagaimana Tuhan itu baik bagi mereka yang berharap. Atau dengan kata lain menantikan, menunggu kepadanya. Dengan kata lain benar-benar menyediakan waktu untuk mengikuti Dia. Selasa kita bicara tentang mencari Dia. Saya tetap sadar betapa pentingnya untuk kita sungguh mencari Tuhan. Karena firman Tuhan berkata, carilah Tuhan dan kamu hidup. Ya, dan juga ada janjinya kalau kita sungguh mencari Tuhan, kita akan bertemu dengan Dia bila kita sungguh-sungguh mencari Tuhan. Apa yang dimaksud dengan sungguh-sungguh mencari Tuhan? Tidak diganggu oleh HP, oleh Facebook, oleh apa aja dari sosial media. Tapi benar-benar terlepas dari itu semua, dapat berfokus kepada siapakah Tuhan. Ya, kemudian kita bahas dalam Roma 8 bahwa Tuhan itu baik dan turut bekerja untuk melakukan segala sesuatu mendatangkan kebaikan. Ya, Allah itu baik untuk mendatangkan kebaikan karena itu sikapnya daripada Dia. Yang pertama bagi mereka yang mengasihi Dia. Ada lakunya ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, aku tetap cinta Yesus. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, seberapa jauh kita serius mengasihi? Itu cuma mengasihi dalam mulut, dalam nyanyian, ya, dalam tingkah lakunya, tapi kita harus sadar kalau kita sungguh mengasihi Yesus, sungguh mengasihi Allah, kita akan mentaati 100%. Kita nggak akan melakukan hal yang melanggar perintah daripada Tuhan. Ya, dan saya tidak hanya maksud dengan berbicara tentang 10 perintah Allah, tapi ada banyak hal yang dicantumkan dalam firman Tuhan yang sebetulnya hari-hari ini banyak orang lakukan. Entah karena disuruh, entah karena itu adalah salah satu hal yang mempermudah kehidupannya. Tapi sebetulnya berlanggar, melawan dari apa yang Tuhan mau. Ada banyak hukum yang kita menemukan dalam firman. Hukum itu tidak jahat. Hukum itu membuat kita semakin sadar atas kebaikan yang Tuhan miliki untuk Anda dan saya. Karena Tuhan tidak mau ada satupun yang binasa. Kenapa hukum diberikan kepada kita? Supaya kita semakin mencintai Tuhan. Secara manusia itu nggak masuk di akal. Secara logikanya, kenapa diberikan hukum?
supaya lebih mencintai. Wah, itu aneh. Ya, kalau kita pakai akal budi kita. Makanya firman Tuhan mengatakan bahwa pada waktu kita renungkan firman Tuhan, kita harus melibatkan roh yang ada di dalam diri kita. Apa lebih tegas lagi, Roh Kudus yang diam di dalam diri kita. Karena dengan akal budi kita sendiri seringkali kita tidak mengerti. Karena firman Tuhan, hukum Tuhan, peraturan Tuhan, ketetapan Tuhan melanggar, atau lebih jelas, lebih bagusnya, melawan hukum dunia. Makanya Allah itu baik. Ya, karena dia mendatangkan kebaikan bagi mereka semua yang telah dipanggil. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya ingin membaca satu ayat yang harus kita benar-benar sadarkan. Ya, kita lihat di dalam Matius pasal yang ke-22, ayat yang ke-14. Dikatakan begini, for many, sebab banyak yang dipanggil. Sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih. Kita semua dipanggil. Tuhan tidak mau melihat satu orang pun binasa. Tapi sedikit yang dipilih. Kenapa? Karena kita harus melihat kepada tingkah lakunya. Kita akan dipilih, kita akan diberikan upah karena apa yang kita buat. Ya, dalam Wahyu pasal 17 dikatakan mereka yang nanti bersama dengan Yesus, mereka yang dipanggil, dipilih dan setia. Ya, Allah itu baik bagi mereka yang dipanggil. Untuk kita semua dia baik. Ya, tapi apa yang kami akan lakukan dengan kebaikan yang Allah berikan kepada kita? Kita semakin menunduk, kita semakin merendahkan diri, kita semakin serius, semakin sungguh-sungguh. Ya, seperti kita sudah pelajari, ya, bahwa segala sesuatu mendatangkan kebaikan. Walaupun kita nggak ngerti. Dan terus terang Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya masih banyak hal nggak ngerti. Saya juga masih banyak hal mempertanyakan kenapa. Why? Kenapa? Tapi kita harus sadar bahwa Tuhan memiliki kedaulatan yang kadang-kadang tidak mengerti kita. Kalau kita lihat di dalam buku Esther, kalau benar menyelidiki itu firman Tuhan itu, kita akan sadar bahwa di dalam Tuhan, ya, tidak ada kebetulan. Semua ada di dalam planning, di dalam rencana daripada Allah. Semuanya ada di dalam kehendaknya Allah. Tuhan punya rencana yang terbaik, yang membuat kita memiliki masa depan yang penuh pengharapan. Apakah kita sadar bahwa Tuhan itu benar-benar baik? Jangan menilai kebaikan dari kekayaan Anda miliki, dari materi Anda miliki. Tapi menilai kebaikannya Tuhan justru di zaman yang kita lagi menghadapi kesulitan. Karena kesulitan pun, susah pun mendatangkan kebaikan. Kenapa? Karena itu pun akan menguji karakter kita. Jadi Tuhan itu sangat amat baik dalam seluruh aspek kehidupannya. Apakah kita sadar sedemikian rupa? Apakah kita sungguh memperhatikan sedemikian rupa? Ya, coba Anda pada hari ini duduk, berdiam di hadapan Tuhan, dan mikirkan tentang kebaikan. Sekali lagi, jangan menilai harta, keuangan, dan sebagainya. Tapi benar-benar perhatikan kebaikan yang Tuhan berikan kepada Anda. Coba. Kalau hujan, itu baik. Anda bilang, ya tetapi nanti saya sakit kepala, ini, itu. Kebaikannya apa sih Tuhan berikan dengan hujan? Perhatikan. Bagaimana kita dapat nasi di piring? Kalau tidak dahulu ada padi. Dan itu jadi beras. Dan itu semua kenapa? Karena ada matahari, karena ada hujan.
Semua itu disediakan pada waktu yang tepat. Jadi kita butuh hujan. Kenapa kok panas sekali? Aduh, matahari mana tahan. Karena kita butuh vitamin D. Itu vitamin D dapat dari mana? Kalau bukan dari matahari. Ya Bapak Ibu Saudari yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Seringkali kita tidak memperdalami kebaikan yang Tuhan berikan. Ya, biar hari ini kita serius memperhatikan kembali kebaikannya. Banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Tapi apakah engkau setia sampai akhir? Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur atas kebaikan yang Engkau berikan kepada kami Tuhan. Rumput dan pohon yang memberikan oksigen supaya kita dapat bernapas. Tuhan, Engkau-lah Allah yang teratur. Kalau kami menilai kembali penciptaan di Kejadian 1, bahwa semuanya diciptakan pada waktu yang tepat. Engkau tidak ciptakan manusia pertama, tetapi Engkau menciptakan manusia yang terakhir. Sesudah semua yang sudah disediakan bagi manusia. Itu kebaikan yang Engkau tunjukkan kepada kami. Terima kasih Bapa. Kami sungguh bersyukur kepada Engkau. Kami memuliakan Engkau. Kami meninggikan Engkau. Kami mengagungkan Engkau. Dan Tuhan, hari ini hamba berdoa, di mana kami semua akan merenungkan kembali kebaikan yang kami miliki. Bukan soal harta, bukan soal tata Tuhan, tapi lebih dahulu Tuhan, kita melihat di sekeliling kita, di dalam alam yang Engkau sediakan bagi kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih untuk kebaikan itu Tuhan. Kami bersyukur memuliakan Engkau. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Ya Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, besok saya ingin bicara kebaikan yang paling besar yang Allah berikan buat Anda dan saya. Itu apa sebetulnya? Mari kita serius mencari Tuhan terus menerus. Memperhatikan kebaikan yang Tuhan berikan di dalam alam yang ada di sekeliling kita. Ya, kalau di Indonesia seringkali kita menggerutu tentang kemacetannya. Kenapa kemacetan kok bisa terjadi? Jangan melihat kepada hal negatif. Merenungkan hal yang positif. Dan tanamkan itu dalam hatimu. Cari kebaikan di dalam segala sesuatu yang Anda miliki. Anda lagi mengalami kesulitannya. Cari kebaikan Tuhan di dalam kesulitannya. Anda lagi menikmati hidupnya. Cari kebaikan di kenikmatan Anda. Ya, biar semua itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Saya berdoa supaya berkat dari Allah Bapa kami yang di surga, kasih yang sempurna di dalam Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita semua mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya berkata sama-sama Amen. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu besok. Shalom.